Alhamdulillah. Mukanya nampak tertekan kali bang. Semoga kasus ini cepat diselesaikan, menemukan titik terang, dan ditegakkannya keadilan buat para korban. Jadi nggak apa-apa pas aku cerita nanti kata jeansnya, alah macam kau aja yang punya masalah. Aku juga punya masalah. Boleh lah aku dengerin gitu masalahnya. Nggak, tapi kalau misalnya dibawa ke kopi agam, ya satu kopi agam itu bubar semua nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Besengkale. Ya, cuaca hari ini memang lagi sangat mendukung ya. Lagi mendung-mendungnya. Biasanya kalau lagi mendung-mendung ini memang suasana lapar dan sebagainya itu sangat mengontaminasi jiwa. Jadi kayak gelas ini aja rasanya pengen biskuit aja ini makan. Ini kode ya, tim. Mungkin next ada ini ya, ada snack-snack atau apa gitu bisa lah ya kan. Oke, seperti biasanya Bising kembali hadir ya dengan nuansa yang lebih seru lagi, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih seru lagi. Dan Bising hari ini kehadiran tamu spesial ya, kayak martabak spesial ya. Hari lapar. Hari ini ada Mbak Balkis, halo. Dan abang siapa bang? Saya ngerame-ramein aja sih. Kok nggak kerja bang? Rangkap ini Pelengkap ya. Oke. Boleh dong Kak Balkis diperkenalkan sama teman-teman Bising di rumah ya kan. Barangkali ada yang pengen kenal lah istilah gitu. Baik, halo teman-teman semua. Nama aku Balkis Azhara Sahnas. Aku merupakan mahasiswi semester 8 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, makasih ya. Abang nggak usah ya bang? Salah, udah pada kenal nih semua nih. Tapi boleh lah bang. Oke, boleh. Penonton baru mengikuti kita kan. Oh, iya. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Ilham dari Fakultas Agama Islam UMSU. Yes, luar biasa. Yang satunya Masya Allah, yang satunya juga tetap Masya Allah. Gimana nih hari-harinya hari ini? Apakah enjoy, sehat dan sebagainya, excited dan sebagainya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bang Ilham juga demikian. Alhamdulillah. Mukanya nampak tertekan kali bang. Karena kali ini agak beda perannya, jadi ini agak beda perannya ya, nggak seperti biasa. Iya. Nah, kita memang nyari yang nggak biasa bang. Oke, mantap. By the way, Kak Kak Balkis kan mahasiswa hukum ya. Iya. Biasa di hukum tuh mempelajari apa aja sih Kak? Banyak sih, terutama yang paling menonjol tuh pasti hukum pidana, Hukum pidana. perdata. Tapi untuk semester 8 nih aku lagi masuk ke konsentrasi hukum internasional. Hukum internasional. Jadi lebih ngebahas terkait hukum internasional. Oke, tapi kayak yang perdata dan pidana itu juga dipelajari banget ya. Itu pasti dipelajari karena itu emang dasarnya dari hukum kan. Memang dasarnya memang ya oke. Walaupun even konsentrasi apapun tetap dibahas lah ya. Iya benar. Tapi terkait tentang pidana kan, mengikuti nggak sih akhir-akhir ini kan ada lagi happeningnya nih tentang pemberitaan kasus Vina, ngikutin nggak kira-kira? Ngikutin. Ngikuti banget ya. Nah, menurut kakak tuh gimana sih pemberitaan saat ini kan masih simpang siur tuh. Nah, dari kakak sendiri sebagai mahasiswa hukum lah gitu kan, yang mengikuti tragedi atau cerita tentang Vina ini gitu. Oke, ya perlu kita pahami dulu sebenarnya emang ini sangat menyayat hati ya mendengar Iya, kisah dari Vina. Apalagi kan sosok perempuan ya kan? Iya benar, karena memang yang kita tahu nih dari kronologinya itu nggak cuman pembunuhan berencana tapi juga pemerkosaan, mohon maaf gitu terjadi pada korban. Nah sebenarnya sebagai mahasiswa hukum ya kita memandang ini berharapnya gitu bahwa adalah keadilan, ada penegakan hukum yang baik gitu untuk permasalahan ini begitu. Oke, itulah dari pandangan kakak sebagai mahasiswa hukum lah. Dan berharapnya ke depannya mungkin kayak bukan hanya kasus ini aja, kayak kasus-kasus pelecehan lainnya, terutama pada perempuan kan sekarang juga lagi marak-maraknya terjadi ya kan. Benar. Mungkin lebih ditegaskan lagi kali ya gitu. Berharap kepada pihak kepolisian atau pihak kepada penegak hukum agar bisa lebih gencar lagi lah ya, terutama untuk kasus-kasus perempuan ya kan.
Dari Bang Ilham sendiri ngikutin nggak sih Bang? Mungkin kalau aku pribadi ya Bang, sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam, sebenarnya aku tidak terlalu mengikutin. Tetapi karena memang kasusnya ini viral, sehingga mau tidak mau tetap ada informasinya sampai ke kita gitu kan. Jadi aku tidak terlalu mengikutin, tapi sedikit banyaknya ya sedikit paham lah apa yang sudah menjadi, apa itu namanya, sudah kasus ini sudah berjalan sampai mana. Mungkin yang kalau dari aku pribadi, aku ngikutinnya dalam perspektif apa ya, keagamaannya gitu. Memang kita harus benar-benar hati-hati dalam apa ya, menyetujui sesuatu. Kalau dalam agama kita kan ada kayak insiden kayak musyrik atau percaya hal-hal mistis yang seperti itu tuh memang betul hati-hati. Nah, dalam kasus ini kenapa sedikit bersinggungan dengan agama? Memang ada beberapa hal yang memang sedikit bertolak belakang dengan keagamaan. Misalnya kayak kita percaya ada bantuan jin dan lain sebagainya. Nah, itu kan dalam Islam, sejauh yang aku pelajarin sebagai mahasiswa gitu kan, hal-hal semacam itu memang sedikit ditolak dari agama gitu. Nanti kayak jatuhnya musyrik atau kita percaya kepada jin gitu kan. Nah, jadi memang kasusnya itu memang aku ikutin, tapi dalam perspektif hal-hal mana nih yang tidak bertolak belakang sama agama, hal-hal mana yang kayaknya ini bertolak belakang sama agama gitu. Nanti mungkin kita bisa bicara lebih lanjut soal itu gitu Bang. Tapi sejauh ini aku nggak terlalu detail ngikutin beritanya, tapi sebagai mahasiswa aku coba cross check semua informasi dan aku lihat sebagai mahasiswa FAI nih, gimana nih menurut aku gitu sih sejauh ini Bang. Ya. Tapi terkait dari pandangan Abang sebagai seorang mahasiswa gitu di pendidikan agama Islam ya Bang ya. Benar-benar, di pendidikan ya, agama Islam itu pendidikan sebenarnya agama. kalau kasus terkait musyrik dan sebagainya itu dipelajari nggak sih sebenarnya? Itu Iya, benar-benar. biasanya dalam studi apa biasa dipelajari? Biasa tuh kita ngebahas tentang, mungkin kalau dari kampus aku sendiri ya, dari mata kuliah kemuhammadiyahan itu memang kita bahas tentang basic-basic kayak khurafat dan hal-hal yang memang bertolak belakang dengan praktek agama Islam. Dan juga kita ada belajar ibadah gitu kan. Itu memang dibahas mana yang benar-benar jadi ibadah kita, mana yang tidak. Tapi kalau lebih lanjut lagi sebenarnya aku lebih mempelajarin secara personal independen itu tentang tauhid atau tentang akidah gitu. Itu ya aku pelajarin secara mandiri gitu dengan ikut kajian atau bahkan dengan diskusi dengan dosen gitu sih Bang. Memang ada di kampus itu beberapa fasilitas kayak pengajian atau diskusi dengan dosen untuk ngebahas misalnya apa ini termasuk musyrik nggak sih dan lain sebagainya, itu ada fasilitasnya gitu di luar mata kuliah gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya di dalam agama itu yang Abang tahu lah sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, terkait gaib itu memang ada atau nggak sebenarnya? Terkait apa? Gaib. Oh, gaib. Oke. Gaib gitu ada atau nggak, kayak korin dan sebagainya? Nah, oke, itu sebenarnya ada nggak gitu? Oh, sebenarnya bukan tentang ada atau enggak ya Bang. Bahkan kita diwajibkan untuk mengimaninya, gitu kan. Bahkan Tuhan kita sendiri itu gaib gitu kan. Bener. Allah itu gaib gitu kan. Nah, tapi banyak yang keliru mungkin di antara kita, bahkan termasuk saya, kadang kita sering keliru bahwasanya hal gaib itu harus kita percayain, tapi bukan sampai pada titik untuk ngebuktiin gaib ini tuh seperti ini. Kita nggak dituntut menjelaskan, kita dituntut untuk mempercayain. Kita nggak dituntut menjelaskan ini nih malaikat bentuknya gini, setan tuh bentuknya seperti ini gitu. Bahkan wujud setan, jin dan lain sebagainya itu tidak dijelaskan bentuknya seperti apa. Itu kan imajinasi kita saja. Kayak hantu pocong itu kan imajinasi dari orang yang meninggal, bangkit jadi hantu, gitulah bentuk setan. Pada dasarnya keimanan kita tuh cukup mempercayai yang gaib, selesai. Tetapi mendeskripsikannya itu khawatirnya tanpa ilmu. Nah, jadi kayak gaib itu ada dalam Islam Bang, wajib kita percayain, tapi bentuk lebih lanjutnya itu di luar kapasitas kita nggak boleh lebih lanjut ke sana gitu. Oke, begitu ya. Nah, sekarang coba sedikit melimpir deh ke Kak Balkis terkait yang tadi lah ya kan, kita bicara-bicara. Santai-santai aja, nggak usah tegang-tegang kali. Mukanya udah kayak tegang kali nih, kayak kan ibu rasanya. Ya biar santai-santai aja. Nah, tadi kan kita bahas bahwasannya terkait hukum ya, yang pernah Kakak pelajari sebagai mahasiswa hukum pidana. Untuk kasus ini nih, ada nggak kayak pelajaran tertentu yang untuk mendalami kasus-kasus semacam ini atau yang sama dengan ini?
di hukum? Kalau di hukum tuh pasti ada, terutama itu hukum pidana memang, karena kan tindakan yang terjadi dalam kasus ini tuh sangat bersinggungan dengan tindak pidana. Contohnya Tindak yang pidana, didakwakan itu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian juga ada dugaan mohon maaf ruda paksa atau pemerkosaan itu ada di pasal 285 KUHP. Jadi memang kasus ini sangat bersinggungan dengan pelajaran hukum tadi itu, dan itu dipelajari di Fakultas Hukum itu udah pasti. Luar biasa ya. Bang Basri Fakultas izin Hukum nih, ini. itu kan tadi kita ngebahas tentang hukum ya. Iya. Mungkin kayak mana tahu penasaran, aku sebenarnya masih belum paham nih beda pidana dan perdata, Perdata. tuh apa sih? Mungkin Kak Balkis Iya, bisa jelasin kira-kira nggak apa gitu? nih yang Iya. bisa dibahas? Kalau pidana itu lebih kepada perbuatan-perbuatan hukum yang melawan hukum udah pasti. Misalnya oke. tindakan-tindakan seperti Perampokan, perampokan dan oke, lain oke, sebagainya. benar. Sedangkan kalau perdata itu lebih kepada perbuatan melawan hukum yang sifatnya seperti administrasi, misalnya wan prestasi, melanggar perjanjian dan sebagainya. Gitu, gitu, gitu. Iya. Yang kerugiannya itu tidak secara impact langsung fisik atau apa gitu ya? Iya benar, Lebih ke lebih orang, kepada oke, oke. kerugian materi dan Oke, juga oke. sebagainya. Oh gitu. Itulah perbedaan dari perdata dan Pidana. 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 Ah, gitu ya. oke, oke. Jadi selama ini kan kita bicara ya, kasus Vina ini cukup geger. Karena kan kasusnya udah cukup lama kan Kak, tahun 2016 di 2016, benar. bulan di tanggal 27 Agustus Cirebon, di Cirebon kan. Nah, kemudian kembali nih viral gitu. Awalnya gara-gara film. Ya kita cukup apresiasi lah ya kepada masyarakat yang istilahnya membumingkan kembali berita ini gitu. Tapi dari kacamata hukum sendiri, apakah ada apa ya Kak, keganjilan nggak dalam kasus ini menurut Kakak? Sebenarnya aku disclaimer dulu bahwasanya kita memang dari secara hukum sendiri tuh kita tidak boleh menyatakan sesuatu yang tidak ada bukti nyatanya. Oke. Gitu. Jadi kalau memang ada kejanggalan, ada asumsi-asumsi dan sebagainya, itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Kalau ditanya apakah ada kejanggalan atau enggak, pasti ada. Karena masyarakat ini kan secara luas nih menilai nih Iya. bagaimana proses hukumnya dari mulai persidangan tahun 2016 bahkan pada akhirnya 8 tahun booming lagi itu masyarakat sangat mengikuti gitu. Karena kasus ini kan terhentikan dan masih menjadi pertanyaan masyarakat karena ada nih DPO yang masih perlu dicari Iya, misalnya, benar. dan itu kan lost information nih dari masyarakat. Nah, jadi sebenarnya untuk proses-proses yang sudah dijalankan itu sebenarnya sesuai dengan prosedur secara hukum dan itu ada tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita bisa lihat dari dari tahap penyelidikan, penyidikan, kemudian sampai dengan persidangan dan sebagainya. Cuma memang yang menjadi kendala sekarang ini adalah masih ada gitu tersangka yang masih berkeliaran. Nah, inilah yang menjadi titik permasalahan kasus ini sampai akhirnya masyarakat pun ikut turun tangan untuk mencari tahu fakta sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Oke, terkait dengan step by step gitu, bahwasanya kita ini sebelum kita lari ke DPO dulu ya, kita tarik ke belakang pada tahun 2016. Kalau memang kepolisian memang mengikuti sesuai prosedurnya gitu, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok ada ada kejanggalan yang kayak perubahan penyebab kematian Vina dan kekasihnya. Oke. Pertama kan awalnya diduga bahwasanya itu kecelakaan. Iya. Nah, kemudian berubah lagi pembunuhan, berubah lagi menjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, sebenarnya kasus ini kalau di dalam hukum sendiri yang Kakak pelajari di selama mahasiswa itu memang seperti itu atau justru ini memang ada sedikit kesalahan gitu. Oke, aku jelaskan mungkin dari awal. Jadi sebenarnya untuk kita bisa menyimpulkan satu tindakan yang terjadi terhadap korban ini, kita pasti nggak bisa langsung bilang, oh ini pembunuhan berencana. Itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Karena itu asumsi yang liar kalau kita bilang. Tapi ini kan kita lihat dulu nih, dari awal terjadinya. Ini kita agak flashback ceritanya korban dulu ya. Kan yang ketika mereka kejadian, kemudian ada yang membawa mereka ke rumah sakit. Nah di situ kan laporannya ini terjadi kecelakaan tunggal gitu kan. Nah ketika keluarga datang itu kan keluarga melihat nih dari mulai kondisi korban, kondisi barang-barang korban dan sebagainya. Disitulah mulai timbul kecurigaan dari misalnya kondisi motor kan katanya kecelakaan tapi kenapa motornya utuh. Jadi pertanyaan satu. Kemudian yang kedua kakaknya korban khususnya itu melihat HP korban tidak rusak sama sekali. Itu kan menjadi pertanyaan karena melihat kondisi korban yang separah itu ibaratnya ini nggak mungkin nih hanya kecelakaan yang biasa gitu kan. Nah akhirnya mulailah timbul
spekulasi baru, apa jangan-jangan ada tindakan lain selain dari kecelakaan. Nah, inilah kenapa bisa disimpulkan akhirnya, wah ini ada pembunuhan nih gitu. Maka akhirnya mereka melapor ke pihak kepolisian. Nah, disitulah mulai ada step by step pencarian fakta di dalam itu, bahwasanya apakah benar ini hanya pembunuhan biasa atau justru ada campur tangan orang lain yang mungkin lebih dalamnya itu seperti berencana atau ini nggak sengaja dan sebagainya, itu kan banyak penyebabnya. Nah, jadi setelah dilapor ke polisian, dilakukanlah otopsi terhadap korban, itu mulai ketahuan bahwasanya ini pembunuhan, dan kemudian didapatkannya, mohon maaf, ditemukannya dari hasil otopsi itu ada cairan, mohon maaf, sperma dari tubuh korban, dan ini yang mengindikasikan bahwasanya ada tindakan ruda paksa terhadap korban. Inilah yang menjadi kesimpulan bahwasanya tidak hanya pembunuhan tapi juga pemerkosaan. Itulah kesimpulannya. Oke, itu kesimpulan pada akhirnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat perkembangan beritanya itu kan di awal itu dari pihak kepolisian juga udah berbicara ya bahwasanya awalnya itu kasusnya diduga masih masih kecelakaan ya, faktor kecelakaan. Nah, sementara kalau memang mengikuti step by stepnya kan harusnya kita ada seperti yang Kak bilang tadi, ada melalui otopsi, kemudian di situ ada bekas-bekas sidik jari yang memang perlu diperiksa gitu. Jadi kalau aku ya sebagai orang awam, jadi menilainya berarti ada sedikit kelemahan dalam proses penyelidikannya gitu. Karena terkesan terlalu terburu-buru kan untuk melaporkan bahwasannya kasus itu akibat kecelakaan gitu kan. Nah, harusnya nggak seperti itu dong harusnya kan. Karena tadi kalau misalnya melihat dari penjelasan yang Kakak berikan, semuanya harusnya clear kalau mengikuti sesuai step by stepnya gitu. Sebelum akhirnya kita beralih ke yang DPO-nya tadi kan gitu. Nah, sementara dari sisi agama dulu nih ke Bang Ilham. Kasus ini mencuat kan tidak hanya dari film ya. Kemudian ada berita tentang bahwasannya salah satu teman korban, Linda ya. Iya Linda, teman korban itu dirasuki oleh, kita bilang korinnya lah ya, korin dari Vina gitu. Dari sisi perspektif agama sendiri, gimana memandang ini gitu? Apakah itu bisa menjadi landasan bukti bahwasannya Vina itu dilakukan kekerasannya itu nggak sesuai dengan apa yang seharusnya lah gitu. Gimana cara kita memandang ini? Jadi gini ya, sebelumnya disclaimer, ini bukan berdasarkan agama yang sebenarnya, maksudnya kan kita juga banyak berbeda pendapat. Ini berdasarkan aku sebagai mahasiswa yang belajar tentang agama gitu ya. Sebelumnya gini, Bang Basri ataupun Kak Balkis juga ya. Kalau yang aku pelajaran itu sebenarnya seseorang kalau sudah meninggal itu ruhnya tidak akan berkeliaran di dunia. Jadi kalau kalian punya insiden ada kesurupan, dimasukin ruh gentayangan, itu keliru, karena kalau aku pernah baca kurang lebih itu makna ayatnya gini di Quran surah Az-Zumar ayat 42 itu. Jadi manusia itu ketika dia meninggal, maka Allah akan memegang ruhnya dan akan dikembalikan Allah jika Allah berkehendak. Sebagaimana ketika kalian tidur juga. Dan di sini juga aku baru sadar Bang, kok ternyata kita tidur itu, ruh kita tuh diambil sama Allah. Ketika kita dibalikan, nah berarti kita mesti diizinkan untuk hidup. Oh iya, berarti. Makanya doa mau tidur tuh Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu kami hidup dan mati. Wa amut, amut itu kan mata, mati artinya. Gitu. Jadi memang tidur itu kita sebenarnya mati dan ruh kita tuh diambil Allah. Jadi sebelumnya itu dulu untuk edukasi teman-teman. Ketika kita meninggal, ruh apapun itu tidak akan kembali. Nanti tiba-tiba bisa ngobrol sama keluarga. Itu keliru dan itu ilusi sebenarnya. Nah yang kedua dari insiden Linda ini, dia kan kayak dirasukin, terus diceritakan tentang kejadian yang kejadian pada saat itu. Sebenarnya sebagai mahasiswa agama Islam, aku ngerasa bahwa ini tidak bisa dipercayain. Terlepas dari hukum bagaimana melihatnya, menurut aku ketika ada jin korinnya ataupun ruh dari si Vina tersebut masuk untuk menceritakan hal yang tersebut, aku rasa yang diceritakan itu tidak bisa dijadikan landasan apapun gitu. Bahkan ketika ada seseorang bermasalah, di dalam Islam itu kita disuruh tabayun. Ya kita langsung mengecek gitu kan. Ataupun ketika ada seseorang buat salah, misalnya menuduh seseorang berzina, kita harus
disuruh mendatangkan 4 saksi gitu loh. Seberat itulah sampai Islam memandangnya untuk membuktikan sesuatu itu Benar benar atau tidak? atau tidak, cross check dengan manusia aslinya gitu loh. Nah, sehingga dengan logika yang sama ketika ada jin ataupun hantu atau apapun itulah ya, itu kan ibaratnya udah bertolak belakang dengan yang ditawarkan Islam. Kayak di zaman Nabi itu ketika ada orang bersalah ditanya saksinya, buktinya dan sebagainya secara praktikal gitu loh. Jadi menurut aku tentang adanya kerasukan itu, kalaupun itu dari jin itu aku rasa bukan menceritakan yang sebenarnya. Tapi kalaupun memang benar itu yang diceritakan Linda tuh kayaknya semuanya masuk akal. Aku rasa ya karena dia teman dekatnya, dia bisa aja mendeskripsikan keseharian mereka gitu kan. Jadi ya apa yang disampaikan Linda itu sebenarnya di bawah alam sadar dia aja. Jadi kemungkinan-kemungkinan seolah-olah itu jin yang berbicara gitu. Tapi secara Islam belum pernah ada para ulama ataupun tokoh-tokoh besar agama mencari informasi melalui jin itu. Kalaupun ada itu biasa dianggap keluar dari ajaran Islam gitu. Seperti para dukun yang berkomunikasi dengan jin itu kan termasuk yang dikeluarkan dari konsep ajaran Islam gitu. Sejauh ini itu sih yang aku pahami Bang. Oke, Gitu. berarti tapi nggak masalah dong misalnya kita mencoba untuk membuktikan dari ucapan si jin atau sebagainya tadi lah itu. Menurut aku untuk sebagai membuka ruang untuk membuka kemungkinan-kemungkinan tidak apa-apa aja rasaku gitu kan. Tapi untuk mempercayainya dan menjadikannya itu satu instrumen kebenaran, Itu tidak bisa. rasaku itu jatuhnya nanti malah ke musyrik Musyrik, ya. gitu ya. Oke. Gitu aku tak khawatirnya gitu sih. Benar-benar. Oke. Nah kemudian dari Kak Balki sendiri, melalui kasus ini apakah bisa dijadikan bahan bukti kayak yang keserupan tadi? Oke. Jadi dalam hukum sendiri itu alat bukti yang sah itu hanya 5 Yap. dalam KUHAP. Yang pertama itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Jadi terkait kerasukan itu belum ada undang-undang yang mengaturnya. Maka dari itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang valid ataupun konkret. Gitu. Jadi ini sejalan nih sama apa yang dikatakan oleh Bang Ilham tadi. Tidak bisa dijadikan alat bukti yang valid. Nah, tetapi terkait video kerasukan itu atau rekaman itu bisa dijadikan petunjuk aja, informasi tambahan aja gitu untuk mencari tahu fakta dari kronologi yang disebutkan di dalam kasus tersebut. Nah, misalnya makanya kayak pihak-pihak yang berwenang itu kan dari rekaman itu mereka nggak langsung membuang itu aja, tapi mereka tuh juga menggunakan rekaman itu untuk menyinkronkan apakah fakta-fakta yang terjadi pada korban ini sinkron nih dengan rekaman yang terjadi itu. Nah, kebetulan faktanya memang yang dinyatakan oleh pihak-pihak berwenang itu ini sinkron gitu. Fakta yang dari rekaman yang dikatakan oleh rekaman itu dengan fakta yang terjadi dengan korban itu sinkron. Nah, maka akhirnya ini dikembalikan pada hakim gitu. Bagaimana keyakinan hakim untuk memandang rekaman itu sebagai petunjuk saja terkait kasus ini gitulah dia. Oke. Jadi untuk secara validnya nggak bisa ya dijadikan landasan, tapi sebagai pelengkap mungkin bisa gitu. Iya, informasi tambahan Informasi saja. tambahan saja ya. Iya. Tapi bisa dibuktikan juga gitu. Kalau dibuktikan itu, nah itu makanya pihak yang berwenang itu berusaha menyinkronkan, cross check apa Oke. yang dikatakan di rekaman itu dengan fakta yang Fakta terjadi yang di dengan lapangan. korban. Iya, dan kebetulan itu sinkron Oke. pada saat itu. Nah kemudian terkait saksi tadi biasanya kalau di hukum itu ada nggak Kak saksi berapa orang gitu? Iya, saksi itu minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Oke. Nah kemudian terkait yang DPO tadi, kan kita ketahui bahwasanya 3 ya, kemudian dapat 1, sisa 2. Nah 2 ini kan informasinya dihilangkan ya, dihapuskan ya. Nah itu kalau dari pandangan hukum sendiri, memang ada prosedur untuk penghapusan itu atau bagaimana Kak? Jadi sebenarnya ada diperbolehkan untuk saksi itu menarik kesaksiannya gitu, tapi memang ini ada harus ada pertimbangan yang matang. Karena ketika saksi mengatakan di awal terkait satu hal tetapi ternyata dia bilang bahwa itu cuman asal sebut misalnya, nah ini ada ancaman pidana juga, khususnya itu di pasal 242 KUHP tentang orang yang memberikan keterangan palsu. Jadi harus hati-hati memang. Nah, kalau memang misalnya BAP-nya dicabut terkait kesaksian 2 DPO dan sebagainya, ini justru menjadi pertanyaan kan. Mungkin ada clue gitu dari situ. Kenapa orang ini bisa sampai menyebutkan 3 orang, tapi 2 orangnya nggak jadi. Iya. Ini kan jadi pertanyaan besar.
dari mana asal mereka bisa menemukan 2 orang ini. Jadi memang ya kita berharapnya ya pihak kepolisian itu tidak stop sampai di situ saja, tapi mencari lebih dalam dan membuktikan bahwasanya memang satu pelaku inilah yang valid untuk menjadi orang yang tersalah gitu. Dan 2 orang lagi dinyatakan benar kalau emang ini tidak ada, atau justru kalau memang ada harus dicari sampai selesai. Kita berharap seperti itu. Kita percayalah bahwasannya kepolisian kita juga udah bekerja sangat ekstra dan dengan sangat baik mengungkap kasus inilah ya kan, kurang lebih seperti itu. Kita harus optimis gitu. Kita harus optimis dan harus percaya dengan pihak-pihak yang berwenang ya kan. Iya, benar. Mereka bekerja dengan baiklah istilahnya gitu. Oke nih, terakhir nih dengan kasus ini boleh dong sebagai mahasiswa hukum dikasih harapan untuk terakhir kali kira-kira. Oke, mungkin harapan dari aku ya, semoga permasalahan ini diselesaikan lah sesuai prosedurnya dan menegakkan keadilan sebagaimana mestinya gitu. Dan kami juga berharap, kami juga berbelasungkawa lah nih kepada almarhumah, almarhum, juga keluarga dari almarhum dan almarhumah. Semoga kasus ini cepat diselesaikan, menemukan titik terang dan ditegakkannya keadilan buat para korban. Mungkin itu aja tadi. Oke, dari Bang Ilham Mungkin kalau dari aku melihat kasus ini semoga menjadi iktibar ataupun pembelajaran bagi kita semua. Dan semoga juga siapapun pihak terkait menjadikan ini satu langkah awal agar kita benar-benar kembali ke jalan Allah. Karena memang tidak ada yang menginginkan kasus ini terjadi gitu. Siapapun itu, baik keluarga korban, baik kita yang mengikuti kasusnya, kita pengennya ini kasusnya ini nggak usah ada. Tapi inilah jalan Allah untuk nunjukin pembelajaran ke kita semua agar kita tuh benar-benar hati-hati dan kembali ke jalan Allah. Andai kan semua kita tuh benar-benar bertakwa, pasti kejahatan-kejahatan itu sulit mencari ruang untuk datang karena semua kita tuh bertakwa. Jadi mungkin ini sebagai bahan pelajaran kita semua agar ya masing-masing kita introspeksi diri kembali ke jalan yang sebenarnya Allah pengen untuk kebaikan kita semua gitu. Mungkin kurang lebih itu sih Bang. Masya Allah. Masya Allah. Ini dari tadi aku sangat bangga loh dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kak Balkis dan Bang Ilham. Memang luar biasa. Nggak heran sih kalau nyatanya Fakultas Hukum menjadi unggul, FAI jadi unggul karena didikannya juga luar biasa ternyata. Benar. Masya Allah. Tepuk tangan lagi Bang. Ini pencapaian yang sangat luar biasa kan. Ini buat teman-teman yang bising di rumah yang mungkin nonton ini yang pingin masuk kuliah. Nah, barangkali Fakultas Hukum dan Fakultas FAI bisa menjadi referensi buat kalian. Oke. Boleh promo prodinya. Balkis di hukum ada apa aja gitu ya Bang? Mana tahu penasaran adik-adik di SMA Ada apa aja? Boleh lah. aja. Langsung cek Instagram. Yes. Ada. Hah? Di promoin lah. Dipromosikan. Iya. Oke, di prodi, bukan prodi ya Fakultas- Mas ya. Fakultas Fakultas Hukum. Hukum itu hanya satu prodi ya, prodi ilmu hukum. Tapi nanti ketika di semester atas, semester 5, 6, 7, 8 itu akan ada mulai pilihan konsentrasi. Nah, konsentrasi di hukum tuh ada hukum pidana, perdata, bisnis, internasional dan lain-lainnya. Jadi teman-teman kalau ada minat nih pengen jadi aparat penegak hukum, pengen misalnya jadi hakim, jaksa dan sebagainya itu boleh masuk Fakultas Hukum UMSU dong. Oke, luar biasa. Dari FAI-nya dong sekalian. Oke, kalau dari FAI nggak mau kalah juga ya Bang. Kita tuh di Fakultas Agama Islam sekarang ada 1, 2, 3, ada 5 jurusan prodi. Yang pertama itu pendidikan agama Islam, pastinya aku dari pendidikan agama Islam. Terus kita juga ada pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD. Terus kita ada manajemen bisnis syariah. Terus kita ada perbankan syariah. Dan yang terakhir nih Bang, kita tuh ada launching jurusan baru di FAI. Baru tahun ini, yaitu Prodi Ilmu Falak. Oh, ilmu Jadi falak keren itu? ya. Dan itu hanya ada di UMSU loh, di Sumatera ini. Belum ada di kampus lain. Ilmu Falak itu yang mempelajari tentang ilmu astronomi. Oh, ilmu astronomi. Nah, jadi kita tuh kan di pasca sarjana UMSU ini ada alat observatorium ilmu falak itu kan untuk ngecek keadaan di benda-benda langit gitu kan. Bahkan mahasiswa-mahasiswa gitu tuh udah banyak yang belajar tentang pengukuran kiblat yang insya Allah keilmuan tentang ilmu astronomi itu dipelajarin di prodi ini. Falak. Dan ini sangat eksklusif gitu Bang. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Oke, luar biasa hari ini. Terima kasih banyak sekali ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan yang telah dibagikan sama teman-teman bising dan tentunya pada saya yang memang dari orang awam. Dan saatnya kita masuk ke segmen Question Random. Yeay. Yeay.
Nah mungkin buat Bang Ilham atau Bang Ilham udah tahu lah pasti ya. Pura-pura nggak tahu aja ini. Nggak tahu aja ya. Untuk Kak Balkis mungkin question random ini segmen yang ya santai-santai aja lah, have fun aja. Jadi nanti aku bakal ngasih pertanyaan, kakak cukup menjawab dan menjelaskan. Sampai sini paham ya? Oke, kita coba. Yang pertama, Kak Balkis dulu ya. Jika jadi seorang mahasiswi agama bidang keilmuan apa yang akan dipilih? Ilmu hadis, bahasa Arab, fikih atau sebagainya, dan kenapa? Kayaknya aku pilih ilmu falak deh. Kenapa? Kenapa pilih ilmu falak? Pertama karena baru dipromosiin. Oke, langsung tarik ya, luar biasa promosi. Ini kakak karena ilmu falaknya atau karena orangnya yang promosiin? Kemudian yang kedua itu sih alasannya karena memang ilmu falak ini kan jarang ya. Dan dia itu mempelajari itu ada kaitan agama dengan sains. Jadi menarik. Kayak misalnya mempelajari arah kiblat, kemudian tanggalan puasa ya. Benar. Ya. Itu tertarik sih, jadi kayak pengen ke situ. Kalau misalnya jadi anak agama. Oke, nah sekarang dibalik nih ke Bang Ilham. Jika jadi mahasiswa hukum, bidang keilmuan apa yang akan dipilih? Pidana atau perdata atau yang lain? Coba jelaskan kenapa. Oke, kalau aku jadi mahasiswa fakultas hukum ya, aku mau milih bukan perdata atau pidana, tapi aku mau milih keilmuan international law, hukum internasional. Kenapa? Karena aku tuh pengen banget mempelajarin hukum antar negara dan sebagainya. Karena aku pengen menolong mungkin masyarakat kita yang terjerat hukum, tapi mereka nggak mengerti gitu. Jadi aku pengen sebagai ya pahlawan bagi mereka gitu. Karena aku melihat banyak kasus tenaga kerja yang dari Indonesia yang berurusan ke luar negeri itu kadang terjerat hukum. Tapi bingung dia mau pelajarin hukum Indonesia sementara di negara itu hukumnya beda gitu. Makanya ada ilmu internasional law, harapannya aku bisa menjadi salah satu penolong mereka gitu loh. Kurang lebih. Atau barangkali mau kuliah lagi ngambil hukum. Insya Allah nanti kalau kesempatan besar aku mau kuliah lagi. Gak nikah-nikah dong jadinya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jawab jujur ya. Dari keduanya sama-sama. Oke. Jika jumpa setan di jalan, apa yang bakal dilakukan? Dari Kak Balkis dulu. Ini konteks jumpanya gimana? Tiba-tiba kayak musuh gitu. Ya jumpa langsung gitu. Ya kalau jumpa pengen nanya sih kayak kenapa sih suka nakutin orang gitu? Gabut kah atau apakah pengen nanya aja sih. Oh pengen nanya gitu. Ya, tapi ya pasti pingsan dulu, nangis dulu, teriak dulu gitu pasti gitu. Kalau pingsan dulu ya nggak jadi nanya dong Kak berarti. Sadar dia nunggu nggak sih? Nunggu sadar dulu. Kalau dia nunggu berarti memang betul gabut, ngapain dipaksa sampai nunggu lagi kan? Nungguin ya. Iya. Kalau Bang Ilham sendiri? Kalau aku jumpa setan ya, tapi ini kan imajinasi ya. Iya, ini imajinasi. Oke, kalau aku jumpa setan di tengah jalan tiba-tiba mungkin aku ajak sih ke Agem makan Bangladesh dulu, makan mie. Aku cuma pengen curhat aja sebenarnya. Ceritain keadaan aku sekarang semester akhir sambil magang di Bima, maksudnya sambil sambil magang, tugas akhir, terus organisasi Bang. Maksudnya tuh capek loh gitu loh. Kayak nggak sekuat itu. Jadi kayak aku pengen cerita. Tapi kalau cerita ke manusia gitu Bang, cerita gini, manusia pasti bilang, aku juga punya masalah loh gitu kan. Jadi aku kalau jumpa setan, pengen lah sambil makan Indomie kuah gitu kan, cerita aja ke dia. Terus ya, walaupun dia semua. Iya, apa tuh? Kan tadi kata Bang Ilham, kalau manusia tuh kan kita cerita masalah, dia cerita masalah balik. Sedangkan kalau jin itu kan pasti juga punya masalah gitu. Iya. Terus gimana? Gak apa-apa, penasaran juga jin masalah. Masalah jinnya apa gitu ya? Bukan saya tanya disclaimer ya, jin mungkin. Jin ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa, pas aku cerita nanti kata jinnya, alah macam kau aja yang punya masalah. Aku juga punya masalah. Boleh lah aku dengerin gitu masalahnya. Enggak, tapi kalau misalnya dibawa ke kopi agam, ya satu kopi agam itu bubar semua enggak sih? Iya juga ya. Tinggal kami berdua ya. Betul. Gak apa-apa sih biar intens. Iya nggak apa-apa. Mana tahu nyaman kan lanjut ya kan. Coy, ambil jamu bayi ya Allah. Canda ya guys. Oke, ini pertanyaan the last question. Jika kalian dinyatakan menjadi pasangan, kalian ingin liburan kemana? Aduh. Maksudnya yang jadi pasangan apa nih? Enggak tahu. Nanti pasangan misalnya atau? Nanti kami ini. Iya, jadi pasangan gitu ya. Oh iya. Aduh. Bang Ilham aman kan?
Aman. Jangan Insya sampai Allah. kejadian insya kedua Allah kalinya ya aman. habis ini. Eis, Ya, aman ya. Tolong ya editor nanti dikat aja yang ini ya. Ini hanya bercanda-bercandaan aja. Oke, aman. Seandainya lah gitu, pengen liburan kemana? Ini aku dulu atau Coba Marcus dulu, kita lihat Bang. chemistry-nya, jawab sama-sama coba. Oke. Oke, saat- Sebutin nama tempatnya gitu. iya. Sebutin, boleh disebut nama tempatnya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Swiss. Eropa. Eropa iya benar, tapi masih Bisa lah ya. Beda-beda. Oke. 50% lah, 50%. 50. Disclaimer ya, kami temenan. Iya. Hai. Takut digemput-gemput kayaknya. Takut digebukin gak sih? Habis kita. Hajab menambah lagi masalah habis syuting ini. Nanti aku curhat dong di Agam sama hantu. Aduh. Kak Bilkis kenapa memilih ke Turki? Mau ke Kapadokia? Mau Nah, ini salah aja. satunya. Tapi emang karena Turki itu kan dia negara perbatasan ya antara Eropa dengan Dengan Eropa dengan Asia nggak salah ya Eropa dengan Asia. Asia. Jadi Iya. kebudayaan itu pasti kan menarik gitu dan lihat juga dari banyak film dari orang tua juga mungkin yang pernah ke sana jadi tertarik termotivasi pengen ke sana. Oh, dari Bang Ilham kenapa pengen ke Swiss? Oke, kalau aku sendiri tadi kan memang konteksnya pasangan kan. Ya. Bagi aku Swiss itu seromantis gitu loh bang. Maksudnya kayak tenang, slow living gitu, kayak salju, terus alamnya kayak di daerah pegunungan. Jadi kayak memang sangat tenang aja kalau bareng pasangan gitu. Makanya aku milih Swiss gitu. Abang ini kayak namanya romantis orangnya. Ah, Apakah ya, kisah alhamdulillah. percintaan yang seromantis itu? Tidak sepertinya. Sepertinya tidak gitu. Justru karena seromantis inilah yang sering disia-siain. curhat Yang guys. bad boy biasanya yang sering laku. Ayo sih ke Agam. Aduh. Ya udah lah berubah apa jadi bad boy kalau enggak? Janganlah. Janganlah ya, tetap Tetap konsisten aja. Benar. pendiriannya ya. Oke. Terima kasih ya Bang Ilham dan Kak Balkis sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir ke rumah bising ini dan sharing-sharing bersama teman-teman bising di rumah. Terakhir nih boleh dong barangkali teman-teman bising di rumah ini pengen berdiskusi lebih lanjut, boleh kasih tahu Instagramnya apa? Oke, aku dulu ya. Ya. Ladies first ya. Oke, Instagramku @balkis_azahra, tapi Azahra itu abis Z itu nggak ada H, jadi kayak AZZHRA. Oke. Nah, dari Bang Ilham sendiri. Oke, semuanya teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya aku di @ilhamfirdaus, sambung semua terus di akhir ada underscore. Udah gitu doang. Oke, jangan lupa di follow ya guys. Oke, terima kasih buat sekali lagi buat Kak Balkis dan Bang Ilham dan buat teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini dan tentunya jangan lupa untuk menonton video episode berikutnya dan barangkali teman-teman kepo nih dengan kehadiran bising apa-apa aja yang bakal dibahas, boleh langsung di DM kira-kira apa aja nih yang bakal kita bahas selanjutnya, kasih masukan. Langsung follow Instagram Bising Kali dan subscribe YouTube-nya Bising Kali, boleh like, komen dan share sebanyak-banyaknya TikTok dan Facebook-nya Bising Kali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bising Kali.